Halo, jumpa lagi dengan saya Trivena. Di video ini, kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai penciptaan Yesus sebagai Putra Allah. Seperti halnya di video yang lalu, yang terdapat di dalam kitab Amsal, nubuatan di kitab Amsal, yaitu di Amsal 8 ayat 22 sampai 30. Kali ini akan saya bacakan semua ayatnya sampai ayat yang ke-30. Bunyinya seperti ini. Tuhan ini huruf besar semua, yang memaksudkan YHWH. YHWH telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum Allah membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu datarannya, yang pertama, ketika Allah mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika Allah menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika Allah menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika Allah menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Allah menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Jadi dari ayat yang barusan saya baca tadi menjelaskan bahwa Yesus menjadi anak kesayangannya. Yesus diciptakan menjadi anak kesayangannya. Dan setelah diciptakan, setelah dibentuk, Yesus menjadi Putra Allah. Dan tadi tentu semuanya jelas. Dan karena dikatakan bumi belum ada, maka suasananya ini, penciptaan Yesus ini adalah di surga. Di Alkitab dijelaskan, dan tentu semua orang tahu bahwa tempat tinggal Allah YHWH adalah di surga. Jadi ini Yesus dikatakan senantiasa aku besertanya, menjadi anak kesayangannya. Setiap hari aku bermain-main di hadapannya. Ya. Jadi inilah yang dimaksudkan Putra Allah atau anak Allah. Bukan Allah itu hamil atau punya istri sehingga bisa punya anak, tetapi Yesus diciptakan, dibentuk sebelum bumi ada. Karena di surga, maka ini adalah Yesus berbentuk roh. Seperti yang video kemarin saya sudah jelaskan bahwa di surga itu roh, penghuninya adalah roh. Seperti halnya malaikat itu roh, Yesus juga dibentuk sebagai roh. Seperti YHWH juga roh. Dan tentu ini adalah ketika Yesus belum diutus ke bumi, belum dirubah menjadi manusia,
sebelum menjadi manusia Yesus melalui perawan suci Maria. Nah, untuk meneguhkan ayat-ayat ini, tadi kan dikatakan pekerjaannya Allah pertama-tama dahulu kala. Nah, pertama-tama kita akan baca lagi Kolose 1 ayat 15. Di sana dikatakan, Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala ciptaan. Ya, kita juga mengetahui sulung adalah yang pertama. Kalau yang terakhir bontot, itu kalau manusia. Tapi sulung di sini Yesus sudah dijelaskan tadi bahwa awal pekerjaan Allah. Oke, saya akan bacakan lagi supaya lebih jelas lagi di Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14. Di sini dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia. Ini adalah Yesus. Di Wahyu 1 ayat 5 juga Yesus dikatakan saksi yang setia. Yesus adalah saksi. Saya ulangi lagi. Dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Ya. Jadi dari Kolose 1 ayat 15 juga dikatakan yang sulung. Dikatakan di Wahyu tadi permulaan dari ciptaan Allah. Di Amsal tadi dari zaman purbakala, dahulu kala, sebelum bumi ada. Ya. Jadi dari ayat-ayat yang sudah saya baca tadi, juga ini meneguhkan dan menjelaskan bahwa Yesus bukanlah YHWH, atau YHWH bukanlah berubah menjadi Yesus. Tetapi kembali lagi bahwa Allah YHWH yang menciptakan Yesus. Yesus diciptakan di surga. Sama dengan Adam. Adam juga diciptakan sama YHWH. Akan tetapi bedanya, Adam diciptakan di bumi, sedangkan Yesus diciptakan di surga sebelum bumi ada. Adam diciptakan melalui unsur-unsur debu dan tanah dan menjadi manusia jasmani. Kalau Yesus awal mulanya di surga manusia roh. Kata-kata seperti ini kita bisa lihat di 1 Korintus 15 ayat 45, 46 dan 47. Di sana dikatakan bahwa Adam adalah diciptakan manusia jasmani, sedangkan Yesus diciptakan manusia roh. Jadi jelas sekali bahwa Yesus diciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Dari semua ayat yang saya baca tadi bahwa permulaan, pertama-tama, yang sulung dari segala ciptaan Allah. Jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah Yehuwa telah menciptakan Yesus terlebih dulu. Setelah itu, barulah Allah menciptakan segala sesuatu. Kembali lagi bahwa ayat-ayat tadi juga untuk dapat membedakan antara Yesus sebagai Sang Putra yang diciptakan dan Allah YHWH sebagai Sang Penciptanya. Oke, sampai di sini juga. Nanti akan saya sambung lagi dengan ayat-ayat yang lain.
Semoga yang membaca Alkitab dibantu Roh Kudus agar dapat memahami apa yang tertulis dan maksud dan tujuannya tulisan tersebut, agar orang-orang yang membaca Alkitab diberi penerangan dan juga ditolong oleh Roh Kudus agar mendapatkan faham atau kebenaran yang sejati. Terima kasih.